Penjamin mutu produk. 1. Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001/2015, apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis risiko? A. Fokus pada pengendalian kualitas produk akhir. B. Mengidentifikasi dan mengelola risiko di seluruh proses organisasi. C. Meminimalkan biaya produksi. D. Meningkatkan efisiensi operasional. E. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan berbasis risiko dalam ISO 9001/2015 menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko di seluruh proses organisasi, bukan hanya fokus pada produk akhir atau efisiensi operasional. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang penjamin mutu produk sedang melakukan analisis mode kegagalan dan efek atau FMEA. Jika suatu komponen memiliki nilai RPN atau Risk Priority Number sebesar 280, dengan tingkat keparahan 7, tingkat kejadian 5, dan tingkat deteksi 8, apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Tidak melakukan tindakan karena RPN masih di bawah 300. B. Fokus pada peningkatan sistem deteksi. C. Menurunkan tingkat keparahan efek kegagalan. D. Mengurangi frekuensi kejadian kegagalan. E. Mengganti komponen dengan yang baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan nilai deteksi yang tinggi atau 8, tindakan paling efektif adalah meningkatkan sistem deteksi untuk menurunkan RPN secara signifikan, karena deteksi adalah faktor yang paling mudah dikendalikan dalam jangka pendek. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam konteks penjaminan mutu produk pangan, apa yang dimaksud dengan titik kendali kritis atau critical control point dalam sistem HACCP? A. Tahap proses dengan risiko kontaminasi tertinggi. B. Titik di mana bahaya dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. C. Lokasi pengambilan sampel untuk pengujian mikrobiologi. D. Tahap akhir inspeksi produk sebelum pengiriman. E. Titik di mana produk cacat dapat diidentifikasi dan dipisahkan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa titik kendali kritis dalam HACCP adalah titik, langkah, atau prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penjamin mutu produk di industri farmasi menemukan bahwa batch obat yang baru diproduksi memiliki variasi berat tablet yang melebihi batas spesifikasi. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Melakukan recall seluruh batch produk. B. Meningkatkan frekuensi sampling untuk batch berikutnya. C. Menginisiasi investigasi akar masalah atau root cause analysis. D. Mengubah spesifikasi produk. E. Melakukan reprocessing pada batch tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan investigasi akar masalah untuk mengidentifikasi penyebab variasi berat tablet yang berlebihan, sebelum mengambil tindakan korektif atau preventif yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam konteks Six Sigma, apa arti dari tingkat Sigma 4,5 untuk suatu proses produksi? A. 4,5 produk cacat per 1 juta kesempatan. B. 45 produk cacat per 1 juta kesempatan. C. 450 produk cacat per 1 juta kesempatan. D. 4.500 produk cacat per 1 juta kesempatan. E. 45.000 produk cacat per 1 juta kesempatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat Sigma 4,5 setara dengan sekitar 3.400 dPMO atau defects per million opportunities yang dibulatkan menjadi 4.500 untuk pilihan jawaban. Ini menunjukkan tingkat kualitas yang baik,
namun masih ada ruang untuk perbaikan menuju 6 sigma atau 3,4 dpmu. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengembangan produk baru, seorang penjamin mutu produk mengusulkan penggunaan metode Quality Function Deployment atau QFD. Apa manfaat utama dari penerapan QFD? A. Mempercepat proses produksi. B. Mengurangi biaya bahan baku. C. Meningkatkan efisiensi mesin produksi. D. Menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknis produk. E. Meningkatkan motivasi karyawan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manfaat utama QFD adalah menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau voice of customer ke dalam karakteristik teknis produk, memastikan bahwa produk yang dikembangkan benar-benar memenuhi harapan pelanggan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang penjamin mutu produk sedang menganalisis data cacat produksi menggunakan diagram Pareto. Jika 80% cacat disebabkan oleh 2 jenis cacat dari total 5 jenis cacat yang diidentifikasi, apa implikasi penting dari temuan ini? A. Semua jenis cacat memiliki prioritas yang sama untuk diperbaiki. B. Fokus perbaikan harus diarahkan pada 2 jenis cacat utama. C. 3 jenis cacat lainnya dapat diabaikan. D. Proses produksi sudah optimal dan tidak memerlukan perbaikan. E. Perlu menambah jenis cacat baru untuk analisis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip Pareto atau aturan 80/20 menunjukkan bahwa sebagian besar efek berasal dari sebagian kecil penyebab. Dalam kasus ini, fokus perbaikan pada 2 jenis cacat utama akan memberikan dampak terbesar pada pengurangan cacat keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks penjaminan mutu produk elektronik, apa yang dimaksud dengan burn-in testing? A. Pengujian ketahanan produk terhadap api. B. Proses pemanasan komponen sebelum perakitan. C. Pengoperasian produk dalam kondisi ekstrim untuk periode tertentu. D. Pengujian emisi panas dari produk. E. Proses penghapusan data dari perangkat elektronik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa burn-in testing adalah metode pengujian di mana produk elektronik dioperasikan dalam kondisi beban tinggi atau ekstrim untuk periode waktu tertentu, bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan dini dan memastikan keandalan produk jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penjamin mutu produk di industri otomotif menemukan bahwa tingkat kegagalan komponen tertentu meningkat setelah perubahan pemasok. Apa pendekatan terbaik untuk mengatasi situasi ini? A. Segera kembali ke pemasok lama tanpa investigasi lebih lanjut. B. Meningkatkan inspeksi pada komponen dari pemasok baru. C. Melakukan audit kualitas pada proses produksi pemasok baru. D. Mengabaikan peningkatan tingkat kegagalan jika masih dalam batas toleransi. E. Menerapkan 100% inspeksi pada semua komponen yang masuk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan audit kualitas pada proses produksi pemasok baru adalah pendekatan terbaik untuk mengidentifikasi akar masalah, memastikan kesesuaian dengan standar kualitas, dan mengembangkan rencana perbaikan yang efektif. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam implementasi Total Quality Management atau TQM, apa yang dimaksud dengan konsep Zero Defects? A. Tidak ada toleransi terhadap produk cacat dalam proses produksi. B. Menghilangkan semua inspeksi kualitas. C. Mencapai tingkat kualitas 6 sigma. D. Fokus pada pencegahan daripada deteksi cacat. E. Menggunakan otomasi penuh dalam proses produksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep Zero Defects dalam TQM menekankan pada pencegahan cacat daripada hanya mendeteksi dan memperbaiki cacat. Ini
Ini melibatkan perubahan budaya dan sistem untuk mencegah kesalahan sejak awal, bukan hanya menghilangkan toleransi terhadap cacat. Kita masuk soal berikutnya.